Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba mengupas materi tentang aspek pembentukan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sudilah kiranya untuk memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD yang berbahagia, adapun aspek pembentukan peraturan daerah diantaranya adalah: pertama, aspek kewenangan. Aspek kewenangan secara tegas dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, kewenangan pembentukan peraturan daerah berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Adapun mengenai dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan, dalam pasal 65 ayat 2 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, di mana bunyi ayat 2 adalah: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah berwenang menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Kemudian dalam pasal 101 ayat 1 huruf A disebutkan bahwa DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda provinsi bersama gubernur. Kemudian dalam pasal 154 ayat 1 huruf A bahwa DPRD kabupaten kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda kabupaten kota bersama bupati wali kota. Sahabat PHD, masih tentang aspek kewenangan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah berpedoman pada: pertama, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Berikutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Aspek berikutnya adalah
aspek keterbukaan. Dalam setiap pembentukan peraturan daerah, diperlukan adanya keterbukaan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat, baik dari unsur akademisi, praktisi, maupun dari unsur masyarakat terkait lainnya, untuk berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan atau dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan cara memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran pertimbangan baik secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah aspek pembinaan. Pembinaan rancangan peraturan daerah dilakukan melalui fasilitasi dan evaluasi. Fasilitasi di sini maksudnya tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, dan kerjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi, serta Menteri Dalam Negeri dan atau gubernur kepada kabupaten kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Sahabat PHD, pembinaan rancangan perda dalam bentuk fasilitasi dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 88 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Sementara evaluasi merupakan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sahabat PHD yang berbahagia, demikianlah pemaparan materi kita kali ini tentang aspek pembentukan peraturan daerah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi sahabat PHD semuanya terkait produk hukum daerah di negeri tercinta ini. Semoga menjadi inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau bisa melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.